Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dalam pelajaran PKN Pendidikan Kewarganegaraan kelas 4. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam menuntut ilmu. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Indikator yang akan kita pelajari adalah menjelaskan pengertian pelaksanaan hak di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian hak. Yang kedua, hak sebagai masyarakat. Dan yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kamu tentu masih ingat tentang kewajiban, bukan? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Lalu, apa arti hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Semua orang juga memiliki hak seperti kita. Kita memiliki hak di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita memiliki hak sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, dan sebagai warga di lingkungan masyarakat. Hak yang kita miliki di suatu tempat tidak selalu sama dengan hak yang kita miliki di tempat lain. Misalnya, hak kita di rumah tidak sama dengan hak kita di sekolah. Begitu juga hak kita di lingkungan masyarakat tidak sama dengan hak kita di rumah. Kita memiliki hak di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kali ini Miss Puput akan memberikan 3 gambar. Apakah teman-teman tahu perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Manakah yang merupakan hak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat? Betul teman-teman, teman-teman hebat, tahu perbedaannya. Nah, di sini teman-teman di gambar A itu merupakan hak anak di lingkungan keluarga, yaitu hak anak mendapat kasih sayang orang tuanya. Sedangkan pada gambar kedua merupakan hak anak di sekolah, yaitu merupakan hak bertanya kepada ibu atau bapak guru. Gambar C merupakan hak anak di masyarakat, yaitu hak anak bermain di taman bersama teman-temannya. Nah, kali ini topik bahasan kita berikutnya adalah hak warga masyarakat. Kita merupakan bagian dari masyarakat, maka kita pun memiliki hak sebagai warga masyarakat. Apa-apa saja sih hak-hak kita sebagai warga masyarakat?
Baiklah teman-teman, kali ini Miss Puput memberikan dua gambar yang merupakan hak menggunakan fasilitas umum. Di sekitar kita terdapat berbagai macam fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan tempat atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Fasilitas umum yang ada di sekitar kita antara lain jalan raya, trotoar, halte, taman bermain, atau tempat ibadah. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan hak warga masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Contohnya, bermain di taman bermain atau lapangan. Yang kedua, menggunakan jalan raya saat bepergian. Yang ketiga, menggunakan trotoar saat berjalan. Yang keempat, menunggu kendaraan umum di halte. Yang kelima, menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang terakhir, menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. Nah, selanjutnya adalah hak mengikuti kegiatan warga. Kali ini Miss Puput memberikan dua contoh gambar hak mengikuti kegiatan warga. Kita hidup berdampingan bersama tetangga. Untuk mempererat hubungan antar warga, biasanya diadakan kegiatan yang dilakukan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti oleh seluruh warga. Jadi, warga bebas menentukannya. Contoh-contoh berikut ini merupakan hak kita mengikuti kegiatan warga. Contohnya olahraga bersama tetangga, liburan bersama tetangga, kegiatan posyandu, dan arisan RT. Aktif dalam kegiatan di masyarakat dapat meningkatkan kerukunan antar warga. Kita menjadi saling mengenal sehingga tidak merasa canggung saat bertemu di suatu tempat. Kita pun tidak akan merasa segan saat meminta pertolongan kepada tetangga. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Teman-teman pernah mendengar tidak ungkapan yang berbunyi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Tahukah teman-teman arti dari ungkapan tersebut? Arti dari ungkapan itu adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ungkapan tersebut dapat dihubungkan dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Sikap tersebut sesuai dengan ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jika senantiasa bersikap seperti itu, berarti kita sudah menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Nah, supaya teman-teman lebih paham, berikut ini Miss Puput berikan contoh-contoh sikap mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga masyarakat.
Nah, teman-teman boleh diperhatikan ya, yang sebelah kiri gambar Miss Puput merupakan hak menggunakan jalan raya. Sedangkan sebelah kanan merupakan gambar kewajiban, yaitu mengenakan helm saat berkendara. Contoh berikutnya adalah contoh dari hak menggunakan fasilitas umum berupa bus saat berpergian. Sedangkan sebelah kanan gambar Miss Puput merupakan kewajiban, yaitu menunggu bis dengan tertib. Bahasan kita selanjutnya adalah batas-batas hak setiap orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh hak di lingkungan masyarakat. Ada berbagai jenis hak yang kita peroleh. Kita dapat menerima dan memanfaatkan hak-hak yang kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Namun, kita memiliki batas dalam memanfaatkan hak-hak tersebut. Hak-hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, saat menjalankan hak, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Selain dibatasi oleh hak orang lain, hak-hak yang kita miliki juga dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan di lingkungan masyarakat dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Mengabaikan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan suasana yang tidak tertib. Kita tentu tidak inginkan hidup di lingkungan yang tidak tertib. Oleh karena itu, kita perlu mematuhi peraturan saat menjalankan hak-hak kita. Nah, berikut ini contoh-contoh menjalankan hak dengan menghormati peraturan yang ada di masyarakat. Contohnya di sini, Bayu ingin mengajak Edo bermain sepak bola. Bermain termasuk hak anak. Nah, tapi sesuai peraturan mereka harus bermain bola di lapangan, bukan di jalan. Nah, contoh berikutnya teman-teman perhatikan gambar ya. Ini merupakan batas-batas hak setiap orang. Andi berhak memelihara kucing karena dia mempunyai hak untuk memelihara kucing. Tapi sesuai peraturan yang berlaku, dia tidak membawa kucing ketika naik kendaraan umum. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami materi kita kali ini, teman-teman mengerjakan latihan ya. Latihannya ada di buku Kupetik 4A halaman 58 dan 60. Nah, nanti kalau teman-teman punya kesulitan, boleh ya kontak nomor Miss Puput. Alhamdulillah teman-teman, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.